saudara-saudaraku, kader-kader dakwah. Kalau saya menyebutnya ini kader-kader dakwah. Kenapa? Dakwah itu bukan murni khusus untuk orang yang dikatakan ustaz, bukan. Dakwah itu bukan hanya untuk seorang kiai saja. Tapi dakwah itu bagi siapa? Kita semua. Begitu kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka wajib bagi kita, tatkala kita mengimaninya, maka kita wajib untuk menyampaikan apa yang kita mau. Ini saudara-saudaraku, kader-kader dakwah kalau jalan di surga insyaAllah. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat siapa? Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengetahui ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Maka saya teringat sekali pesan guru saya, almarhum, dia katakan begini, setan, tahu setan nggak? Kenal setan? Enggak. Tahu? Kenal nggak? Kenal, saya tanya kenalannya di mana? Setan itu dia lebih takut kepada orang yang berilmu sedang tidur daripada ahli ibadah tidak punya ilmu sedang ibadah. Setan itu lebih takut kepada orang berilmu tapi lagi tidur, dia nggak lagi ibadah, lagi tidur, ya, dibanding orang yang ahli ibadah, lagi sholat, dia lagi baca Quran, ya, tapi nggak ngerti ilmunya. Bisa gimana? Masih sempurna. Saya ingat sekali orang yang berilmu, dia selalu menjaga adab-adabnya, dia mengetahui ilmu-ilmunya, maka setiap amal-amalnya selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya katakan, saya sampaikan di dalam majelis-majelis, Islam itu agama yang sumul, Islam itu agama yang sempurna, yang gak ada agama yang paling lengkap selain agama Islam. Gak ada. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu diatur dalam Islam. Bangun tidur apa yang dibaca? Ayo, bangun tidur apa yang biasa dibaca? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kelihatannya simpel, sederhana, kelihatannya sepele, tapi dalam Islam nggak ada yang sepele. Kenapa? Hal-hal seperti ini yang dianggap sepele di dalam Islam nggak ada yang sepele. Jangan-jangan hari ini kita lupa, padahal kita sering berdakwah, kita sering menyampaikan kebaikan-kebaikan, bangun tidur kita lupa mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, lupa. Apalagi kalau bangunnya kesiangan. Bangun gagal menit, wah 5:30 katanya, tapi kata dakwah nggak ada yang bangun kesiangan, insya Allah ya. Pas kok bangun kesiangan. Gimana kita mau mengajak mad'u kita, mengajak ya, objek dakwah kita kalau masih bangun kesiangan? Maka saya yakin saya dulu itu bilang, kalau orang, walaupun hadisnya adalah hadisnya lemah, tapi tidak mau tuh, bisa dijadikan fadilah amal. Kalau orang yang bangunnya kesiangan, dia itu dikencingi setan. Dikatakan ke teman-teman kalau handphonenya ada dia bangun, nah tuh bangun kesiangan, kencingi setan gitu. Itu pas kesenang enggak ya? Enggak kan? Enggak ada yang bangun kesiangan. Kalau sebelumnya 2 rakaat sebelum subuh itu sudah menjadi kebiasaan rutin. Kan saya yakin insya Allah malah tahajud ini insya Allah sudah rutin ya. Insya Allah. Kenapa orang berilmu itu kenapa dia selalu ada pada berilmu? Masuk kamar mandi, kaki apa? Kaki kiri. Gak kaki dua-duanya loncat.
keluar kaki. Kelihatannya sepele, tapi yakin kalau ini nggak diamalkan lupa. Apalagi kalau udah kebelet. Sudah. Tadi kaki apa? Udahlah mau. Termasuk sampai hubungan suami istri bagi yang sudah berkeluarga, yang belum keluarga belum cukup berkeluarga. Saya nggak bahas, ini ada poinnya ya. Ini luar biasa. Maka saya pernah belajar perbandingan agama dulu di pondok. Saya fakultasnya fakultas dakwah dulu satunya fakultas fakultas dakwah. Ini S2-nya baru pendidikan. Saya pernah belajar namanya perbandingan agama, dan luar biasanya di sana itu belajar perbandingan agama, belajar agama Kristen, belajar agama Hindu, belajar agama Buddha, belajar Konghucu, dan itu langsung dari tokoh agama mereka. Jadi begitu belajar agama Kristen, pendeta yang datang belajar. Maka saya waktu itu ada, sampai sekarang kalau ke rumah saya pengen lihat Injil masih banyak. Tapi jangan langsung ini apa nggak paham, jangan ya. Injil ada, kitab yang lain beberapa ada. Ini. Dan ternyata setelah dikaji saya lihat tidak ada agama sesungguhnya. Luar biasa. Yang penting kita kan ada rambu-rambunya, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Ini tidak ada paksaan dalam beragama. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untuk agamaku. Kenapa? Mereka juga dianggap mereka nggak mau dikatakan ya. Mereka tidak beriman, mereka beriman dengan Tuhan mereka. Silahkan mereka mengakui dengan Tuhan mereka beriman. Ya silahkan, kita tidak boleh mencela itu. Karena dikatakan waktu saya dialog dengan tokoh agama Hindu, waktu itu kita belajar agama Hindu, dikatakan agama kami itu menyembah Tuhan, kata mereka. Kata siapa agama kami menyembah dewa? Tuhan kami, Tuhan Sang Hyang Widiwasa, kata mereka. Tuhan pencipta alam semesta. Kalau orang Islam menganggapnya, menyebutnya Allah, kami menyebutnya Sang Hyang Widiwasa. Ya silahkan mereka punya pemahaman itu, tapi kita jangan membenarkannya. Oh iya ya sama ya, kafir, kufur itu. Kata siapa kami menyembah patung? Tidak. Kenapa? Itu hanya simbol, kata mereka. Kenapa ada patung Brahma, patung Wisnu, patung Siwa? Itu simbol. Diibaratkan lagi mereka kalau kita pergi haji, kita mencium Hajar Aswad, itu kan bukan menyembah. Nah ini bukan menyembah, tetapi simbol saja. Silahkan mereka punya pengalaman itu, penting kita tidak membenarkannya. Silahkan. Lakum dinukum waliyadin. Siapa bilang, kata mereka, ya kami menyembah dewa, ada Siwa, pelebur, Brahma, pencipta, Wisnu, pemelihara. Kata mereka ilmu tadi. Hadirin jemaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali cara kita untuk agar kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita. Pertama apa? Tadi ibadah dengan penuh kesadaran. Apa ilmu tadi perlu kita pelajari. Dan insyaallah Paskas sudah menjalankannya itu. Alhamdulillah. Paskas menjalankannya itu luar biasa. Lalu yang kedua, tatkala kita ingin meningkatkan kualitas ibadah kita, itu ibadah kita ada rasa cinta tadi, maka kita akan luar biasa ibadah. Sama, kita mencintai sesuatu, kata Rasul juga ada hadisnya, man ahabba say'an aksara min dzikri. Barang siapa mencintai sesuatu maka dia banyak menyebut-nyebutnya. Luar biasa. Umpamanya ya, di sini ada pejuang dakwah kita ya, Mas Rianto. Ini ya, kalau dia mencintai istrinya dia banyak menyebut-nyebutnya. Sesuai dengan hadis man ahabba say'an aksara min dzikri. Bagaimana kalau dia mencintai Allah, dia banyak menyebut-nyebutnya. Biasa. Allah bisa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
berzikir. Maka berzikir mengingat Allah sebagai apa? Bentuk kita kecintaan kita kepada Allah. Itu untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Jadi pejuang dakwah itu kalau bisa berzikirnya itu lebih banyak daripada yang lain, istighfarnya lebih banyak dari yang lain. Apalagi luar biasa semboyannya, saya mendengar beberapa kali luar biasa Ustaz Salehan dan yang lainnya. Kenapa seragam Paskas itu hitam-hitam? Ya, karena diibaratkan orang yang penuh dosa dan melakukan amal baik, mudah-mudahan dosa itu menjadi Allah hapus semuanya. Nah caranya bagaimana? Istighfar, mengingat Allah salah satu. Rasulullah Muhammad SAW ada yang tahu, beliau kan maksum, beliau sudah dijamin dosa-dosanya sudah dihapus, diampuni, masih mau beristighfar. Dalam satu riwayat ada yang tahu berapa kali beliau minimal istighfar dalam sehari? Berapa kali? Ada yang tahu? Yang tahu berapa? Ayo pejuang-pejuang dakwah. Ya. Minimal berapa? Dalam satu riwayat ada yang mengatakan 70 kali atau 60 kali, ada yang mengatakan dalam riwayat lain 100 kali. Ini. Beliau sudah dijamin masuk surga. Kita sudah dijamin masuk surga belum? Sudah dijamin masuk surga belum? Jaminan kepada Rasulullah, beliau masih beristighfar 100 kali minimal. Qiyamul lail, sholat sampai kakinya bengkak. Kita kaki bengkak karena asam urat. Rasul kaki bengkak karena ibadah. Maka mari kita coba berzikir mengingat Allah. Kenapa mau berbalik? Karena apa? Ya zikrullah ala kulli ahyani. Rasul berzikir dalam setiap masanya. Maka berzikir itu silakan. Mau berapa banyak silakan. Saya zikirnya 100 kali Ustaz, silakan. Saya zikirnya 500 kali, silakan. Saya zikirnya 1000 kali, silakan. Saya zikirnya 100.000 kali, silakan. Yang penting nggak zolim terhadap dirinya. Karena kalau sudah gulu berlebih-lebihan itu juga zolim terhadap dirinya. Contohnya berlebih-lebihan zolim gimana? Dia buat aturan-aturan yang sifatnya talbis, bercampur adukan antara hak dan batil. Gimana Ustaz? Itu kata guru saya, guru spiritual. Saya dapat amalan begini, tak benar nggak? Gimana? Kita suruh zikir, zikirnya berapa? 4.444 kali. Terus ya harus seperempuhan, duduk begini. Terus kalau saya ngantuk gimana? Ngantuk, lupa bacaannya, suruh ulang lagi dari awal. Tak habis. Suruh 10.000 kali, baru bacaan 8.000 kali capek. Berapa? Harus ulang lagi dari awal. Itu yang nggak benar. Kita silakan berzikir berapapun silakan. Mengingat Allah tadi dengan bentuk apa? Kecintaan kita kepada Allah. Maka siap kita untuk kita tatkala kita ya mencintai Allah dengan cara mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang selanjutnya adalah tatkala kita ingin kualitas ibadah kita meningkat. Jadi, selain kita mencintai Allah, ini maka ibadah itu karena ikhlas, tidak ada paksaan. Saya mau tanya kepada pejuang-pejuang dakwah di sini, adakah yang masuk Paskas ini karena paksaan? Ada? Kenapa? Tatkala masuk kita ibadah itu beribadah karena paksaan, yakinlah amal-amalnya tidak akan dapat. Maka hilang sirna dan sia-sia. Karena ibadah itu harus ikhlas. Maka Allah akan ganti. Ikhlas karena lillahi ta'ala. Dan tatkala kualitas ibadah kita ingin baik, maka harus ikhlas. Ibadah dari yang kecil silakan. Karena Allah tidak pernah menilai. Kelihatannya memang menurut kita sepele, tetapi di hadapan Allah bisa saja itu bernilai tinggi. Kita cuma ngajak umpamanya, ayo apa? Sholat di mana? Itu di musola, itu di masjid. Ke teman-teman kita yang belum pernah mau sholat di masjid, ternyata proses 1 hari kita ajak belum mau, 2 kali belum mau, 3 kali mau. Ikhlas kita,
maka luar biasa di sana amal-amalnya, pahala-pahala besar yang Allah berikan kepada kita. Ikhlas. Gerakan kita ini Paskas, kumpul seperti ini, ya, ikhlas. Kalau ada rasa mohon maaf ya, karena rasa nggak enak dengan siapa, nggak enak sama Ustadz Solehan, malu, nah, umpamanya begitu, nggak enak sudah dibantu sama Ustadz Solehan begini nggak enak, hati-hati, nanti bisa jadi amal-amal kita berkurang. Karena itu ikhlas, Allah akan ganti semuanya. Yakin. Kadang-kadang kan kita hanya sering seuzon kepada Allah. Saya mau tanya kepada teman-teman kader-kader dakwah, pernah nggak teman-teman itu berdoa sampai sekarang, ya, hari ini mohon permintaan sama Allah, tapi doanya belum dikabulkan? Pernah? Ada? Minta apa? Minta jodoh? Salah satu. Kenapa? Karena bisa jadi ini banyak. Bisa jadi kenapa? Pertama memang pertama kita belum ikhlas kepada Allah, atau kedua belum yakin. Yakin, karena yakin itu kan ada beberapa tingkatan. Ada yakin, ada ainul yakin, ada akul yakin. Bisa jadi seperti itu. Maka faktornya banyak. Dan kita nanti ada bab khusus tersendiri terkait dengan itu. Kita ingin membahas itu. Kuncinya pertama ini ikhlas tadi. Jadi yakin. Tatkala kita tidak ikhlas, ya bisa sia-sia amal kita dan kita tidak akan dapat apa-apa di sana. Mungkin kita akan dapat keduniaan, tetapi di akhirat kita tidak dipaksa. Maka tatkala kita ibadah, ajaklah. Ayo infak beras 25.000 per bulan, ajak terus. Belum mau, ajak terus. Dakwah terus sampai ikhlas. Aduh, kayak mana, gak ada ongkosnya, harus survei beratus-ratus kilo, berpuluh-puluh kilo. Kalau nggak ikhlas, maaf, nggak jalan ini, ya atau tidak? Tapi kalau Paskas nggak ya, yakin bensin teman-teman ini akan diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tenaga kita, pikiran kita akan diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang perlu kita pahami hari ini, konsep kita, jadi ini yang perlu kelihatannya sepele. Bedakan antara rezeki dengan gaji. Dan kadang-kadang kita menilai semua dengan materi, dengan uang. Akhirnya apa? Karena kita nilainya hanya materi uang, akhirnya ikhlasnya hilang. Saya jalan ke sana, saya dapat apa? Ke sana, nggak dapat apa-apa, udahlah. Bagaimana kita mau kualitas ibadah kita bisa meningkat? Padahal ya, kalau kita ingin kualitas, kan kita berdoa selalu pasti ya, kita berdoa ingin supaya kita itu di surga, di jannahnya Firdaus ya. Yang kita bertetangga dengan Rasul. Tapi bagaimana kita ingin bertetangga dengan Rasul kalau kita sendiri tidak ikhlas dalam beribadah? Akhirnya kita jadi orang-orang yang muflis. Orang yang tidak ikhlas itu nanti dia jadi orang yang muflis. Apa itu orang yang muflis? Ada yang tahu? Orang yang rugi, orang yang bangkrut. Ada orang yang bangkrut. Di akhirat sana, di hisab sana ada. Kalau dihisab itu orang yang bangkrut. Maka jangan punya kasih nama anak kelihatan Arab-Araban ditulisnya muflis. Kayaknya bagus nih muflis. Muhammad muflis, Muhammad bangkrut. Beda konsep rezeki dengan gaji. Maka tatkala kita tahu bagaimana kita menjemput rezeki dengan kita beramal saleh, dengan kita mengikuti aturan Allah, maka Allah akan ganti semuanya. Yakin itu. Maka tatkala kita ingin meningkatkan kualitas ibadah kita, tidak bisa tidak. Ikhlas itu menjadi utama. Dan ini selalu. Memang Ustaz gimana, tapi kadang-kadang bisa juga saya lagi kondisi tidak baik nih. Kadang-kadang ada aja bisikan ini yang selalu begitu. Aduh, ikhlas tapi ada nggak orang yang begitu? Ikhlas tapi nah ini aja.
Godaan itu begitu. Syaitan itu sudah dijadikan Allah menjadi aduwwun mubin, menjadi musuhmu yang nyata. Maka wajar. Saya sering sampaikan ke beberapa jamaah. Contoh saja, tatkala kita mau berinfak, sedikit agak nyimpang dikit. Bab tentang infak, kita mau berinfak, syaitan itu pasti kayaknya ada bisikan. Kalau kita nggak biasa berinfak itu, bisikan syaitan itu begini. Ngapain sih infak? Kenapa? Anakmu banyak. Kalau anaknya belum ada, baru 1-2 kebutuhan itu belum bayar sekolah, belum ini. Berperang batin kita itu. Ada yang begitu nggak? Kalau belum menikah, alasannya macam lagi. Ini untuk nabung, persiapan nikah. Ini macam-macam. Berperang. Kalau kita menang dalam peperangan itu, setan nggak berhenti di situ. Apa? Mereka bilang, setan bilang apa? Ya sudah, boleh, tapi jangan banyak-banyak. Nah, itu sudah, jangan banyak-banyak. Maka begitu lihat dompet, dibuka. Ada 100.000, ada 50.000, ada 2.000. Pilih yang mana? Ayo, jujur. Jujur. Ya, ya. Apalagi di akhir bulan. Ada 100.000, ada 50.000, ada 2.000 atau 5.000 kan gitu. Kalaupun ada 5.000, umpamanya 5.000 ada 2, mana yang paling rapi sama yang lecek-lecek, diambil yang leceknya masukin. Itu berperang. Kalau seandainya itu berperang, kita menang, setan nggak berhenti. Setan itu nggak berhenti. Dia kenapa? Dia sudah dijadikan sebagai musuhmu yang nyata, ada musuh yang nyata, maka dia nggak berhenti. Begitu dia udah sedikit, dia bilang kita masih menang nih, banyak. Enggak, saya mau banyak. Saya mau dompet ini ada 100.000 saya kasih kok. 100.000 saya kasih. Sudah deh kasih 100.000. Setan bilang, ya sudah, yang banyak aja, yang banyak. Ini masjid ini nggak bisa, ya, nggak bisa bangunan semegah ini kalau nggak dibantu dari siapa? Dari kamu. Paskas ini nggak bisa berkembang kalau nggak gara-gara jasa kamu. Lain maka kecil, nggak, kamu yang paling berjasa. Dibuatnya begitu setan itu. Rusak semua. Akhirnya apa? Sudah ngasih duit banyak, nggak ikhlas, rusak. Dapat apa akhirnya? Nggak dapat apa. Hati-hati di sini. Wajar. Kalaupun ada bisikan sini, maka kenapa? Kalau ada perasaan itu, karena kita juga manusia itu kan terciptanya kita ada akal, ada nafsu, tidak seperti malaikat. Kalau malaikat iya patuh, disuruh sujud ya sujud, dia malaikat. Sujud aja, nggak ada malaikat nentang, capek benar ini. Ya Allah capek saya sujud terus gitu kan? Ada. Punya akal dan nafsu, nafsunya perlu dikendalikan. Maka tatkala kita ada perasaan seperti itu, wajar kadang dakwah seperti itu. Ada mungkin satu saat, maka perlunya berjamaah tadi, jangan sendirian. Dicasnya dengan apa? Ruhiyahnya dicas, banyak beristighfar, banyak mengingat Allah, banyak saling menasehati. Itu nggak bisa ustadz itu sendirian dakwah, nggak bisa. Dia merasa ingin masuk surga sendirian. Kenapa? Begitu dia sendiri, gangguannya makin banyak. Nggak ada yang menasehati, bisa menyimpang. Maka luar biasa ada pas-pas. Tinggal bagaimana kita berdakwah tadi, saling nasihat menasehati tadi. Luar biasa. Hati-hati, jaga keikhlasan itu tadi. Banyak beristighfar. Begitu ada rasa-rasa seperti itu, istighfar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Minta nasihat dari yang lain. Jangan sampai kena penyakit. Nah, ini babnya lain lagi, tapi sedikit saya singgung. Jangan sampai kader dakwah kena penyakit yang namanya qaswatul qalbi. Apa itu qaswatul qalbi? Penyakit kerasnya hati.
Akhirnya kalau hati yang keras membeku, dia ini sulit untuk menerima nasihat. Mudah-mudahan tidak ada dalam diri kita. Dinasehati oleh guru kita merasa seperti digurui. Dinasehati orang, bahkan orang terdekat kita, ya, yang menasehati kita itu sudah benar, padahal yang dinasehati yang benar-benar itu yang disampaikan adalah kebenaran. Kita merasa, kamu hati-hati. Kalau kita punya seperti itu, banyak-banyak istighfar. Jangan sampai kita terkena penyakit ini. Sulit menerima kebenaran karena penyakit hati kosong. Tapi kan ada babnya sendiri. Jadi untuk kita meningkatkan kualitas ibadah itu kan ikhlas. Lalu selanjutnya, bagaimana kita menjaga kekhusyukan dalam ibadah? Ustaz, susah. Khusyuk itu benar susah. Benar. Kalau kita tahu kenapa? Sekelas Sayyidina Utsman bin Affan. Siapa? Ada yang tahu Sayyidina Utsman itu siapa? Ada yang tahu? Karena kita tahu singkat daripada Sayyidina Utsman. Kadang-kadang seperti itu. Kita lebih tahu artis drama Korea, ya, artis drama, apalagi yang saya kadang-kadang lihat ya boleh-boleh aja selingan, tapi dahulukan kita memahami Allah dan Rasulnya. Sayyidina Utsman itu mengadu kepada Rasulullah, mengadu kenapa? Sholat saya belum khusyuk, diganggu setan. Itu sekelas Sayyidina Utsman, ya. Itu adalah khalifah yang ke-3 dari Khulafaur Rasyidin itu, dijamin masuk surga. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga, salah satunya saya masih ngadu kepada Allah bahwa sholat saya diganggu, minta kepada Rasul gimana caranya biar sholat saya bisa khusyuk. Nah, kita sekarang bagaimana? Jauh dari kita, kualitas ibadah kita dari sahabat. Kalau kita Allahu Akbar, iya kan? Sampai kadang ada, ya, ada anekdot lah, gitu kan? Ada cameo, ada anekdot bilang begitu. Ya udah, kalau kita lupa naruh kunci di mana, nah itu kan, lupa naruh kunci di mana, sholat. Nanti, karena kadang-kadang begitu, lupa kita nggak tahu HP taruh di mana, ini taruh di mana, gitu kan? Allahu Akbar. Tahu baru ingat kerjaan siapa itu? Sama begitu setan, maka adu mubin tadi. Maka setan yang benar kata almarhum Kiai saya itu. Dalam setiap majelis ilmu, kata beliau, walaupun beliau tidak pakai dengan dalil hadis yang sahih, tidak, tapi dhaif saya katakan lagi bahwa itu untuk fadilah amal saja, jangan dijadikan hujah ya. Jadi kata beliau begini, senjatanya setan itu dalam majelis ilmu apa? Senjatanya pasir, ya, dan paku. Kok bisa pasirnya apa? Iya, dia majelis ilmu kenapa? Biasanya dia majelis ilmu ditebarkanlah pasir-pasir itu kepada orang-orang yang dalam majelis ilmu. Akhirnya apa? Berat matanya mati. Biasanya ngantuk-ngantuk itu apa? Dikasih pasir-pasirnya saya. Tapi nggak bisa lihat buat semua motor semua. Kecuali yang sipit. Kalau ada sipit memang iya, menjadi proton-protonnya ya memang saya sipit ya. Yang kedua katanya saya luar biasa beliau paham. Paku. Tebar paku nggak betah. Kapan Ustadz di sini berhenti sih? Udah aus mau hidangan bentar lagi kue-kue datang. Ini kadang-kadang begitu luar biasa. Maka disebutkan. Kembali tadi, kualitas ibadah kita itu khusyuk. Nah, bagaimana caranya? Allah wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu bisabri wassalah, dan mohon pertolongan kepada Allah itu dengan sabar dan dengan sholat.
Maka mohon pertolongan Allah itu dengan sabar dan sholat. Tapi kata Allah bagaimana? Kata Allah, ya, sesungguhnya yang demikian itu sangat berat, sangat berat, khusyuk itu berat. Mohon pertolongan itu dengan sabar dan sholat, ya, sungguhnya itu berat, tetapi kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Pelajari terus. Bagaimana caranya? Jadilah seperti kita orang yang ihsan. Beribadah dengan cara yang ihsan. Bagaimana? Seolah-olah kalau kita sholat ibadah itu seperti diperhatikan Allah. Jadi saat kita sholat itu kita sedang diperhatikan Allah. Kenapa? Kalau kita kerja diperhatikan pimpinan kita, manajer kita bisa lebih hati-hati. Karena kita merasa karena diawasi. Kerja hati-hati bener kita itu. Lagi diawasi, sembarangan nanti di SP deh. Nah kenapa sholat? Kita buru-buru. Sampai kadang-kadang apa? Cuma sholat kok cuma 3 menit. Sholat. Kenapa? Kita merasa nggak diawasi. Sholat itu sekedar gugur kewajiban. Maka jangan berharap kekhusyuan itu akan datang. Jangan berharap kualitas amal kita, ibadah kita meningkat. Itu sama seperti saja tulul amal, panjang amal. Ya. Kalau kita mau khusyuk, mau amal kita bertambah, dekat kepada Allah. Faghfiru ilallah, larilah kepada Allah, menuju Allah. Dan itu nggak bisa sendiri. Berjamaah. Boleh berjamaah. Saling nasihat, insya Allah. Maka yakin, saya berharap Paskas di Lampung ini menjadi salah satu yang memang benar-benar menjalankan aturan-aturan Allah dan Rasulnya dan istiqomah di jalan dakwah. Insya Allah mudah-mudahan kualitas amal kita akan bertambah, kualitas ibadah kita bisa bertambah tatkala kita benar-benar bisa berjamaah dan mengingat Allah. Insya Allah selalu mengingat Allah, selalu mengingat Allah. Terus yazkurullah ala kulli ahyani, berzikir dalam setiap masanya. Itu saja.